maka total yang akan kita terima nanti ya sekitar Rp223.000. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan limit order di aplikasi Thrift ya guys ya. Nah, saat ini saya udah ada di aplikasi Thrift-nya ya, dan di sini saya mau jelasin sedikit terlebih dahulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan limit order ya. Nah, simpelnya ya teman-teman, limit order ini berfungsi untuk agar teman-teman itu ketika membeli koin ya, kalian itu bisa mendapatkan harga koin yang lebih murah tanpa takut ketinggalan ya ketika harganya itu sedang murah. Nah, contohnya gimana? Contoh ya. Misal teman-teman bisa lihat ya, di sini di bagian paling atas ini Bitcoin kan harganya per satu koin itu 975 juta tuh. Nah, kemudian kalian udah analisa ya dan menganggap bahwasannya nanti nih Bitcoin bakal turun nih ya ke 930 juta. Nah, kalian pengennya ya kalian itu membeli Bitcoin di harga 930 juta tersebut ya. Nah, jadi ya daripada teman-teman itu liatin harga Bitcoin terus menerus, nah lebih baik teman-teman itu men-setting yang namanya limit order agar begitu nanti Bitcoinnya turun ke 930 juta, order kalian itu akan langsung terbeli dan kalian langsung mendapatkan harga Bitcoin di harganya yang 930 juta tadi ya. Otomatis apa? Otomatis kalau teman-teman membeli Bitcoin di harga yang lebih murah, ya otomatis kalian akan lebih cuan. Oke, paham ya? Itu kalau kita beli. Nah, kalau jual ya beda lagi. Ya kalau beli kan kita pasti pengen mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, kalau jual kan otomatis kita ingin menjual dengan harga yang lebih mahal supaya untungnya lebih besar. Nah, itu juga bisa kita gunakan menggunakan limit order. Oke, paham ya? Nah, untuk prakteknya ya di sini tentunya teman-teman harus deposit terlebih dahulu ke aplikasi Thrift-nya ya. Jadi kalian harus deposit ya, dan kalau kalian klik di bagian menu dompet, di sini itu kalian harus punya dompet rupiah Thrift terlebih dahulu karena kan kita sebentar lagi pengen membeli koin ya, otomatis kita harus deposit terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman nantinya itu udah ada saldo di sini ya. Nah, kemudian kita akan langsung praktek bagaimana sih cara membeli koin menggunakan limit order ini. Nah, cara membelinya teman-teman bisa klik di bagian menu market ya guys ya. Menu market itu ada di samping sini ya. Samping ini kan gift. Nah, sampingnya lagi. Nah, ini adalah menu market. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli dengan fitur limit order, ya itu harus teman-teman beli lewat fitur market ini. Nggak bisa kalian beli lewat fitur beli jual ini ya. Karena kalau teman-teman beli lewat fitur beli ini ya, tampilannya itu nanti seperti ini guys ya. Kalau kita klik Bitcoin, nah tampilannya itu tidak ada order book. Nah, jadi di sini kalau teman-teman beli seperti ini, kalian nggak bisa menggunakan fitur limit order. Kalian harus menggunakan fitur market tadi ya, yang ini. Nah, kemudian kalau teman-teman udah diarahkan ke halaman ini ya, fitur limit ordernya itu bisa kita akses di bagian limit ini guys ya. Jadi kalau kita klik, nah, di sini itu ada 3 menu, ada limit, instan, dan juga stop limit. Nah, perbedaannya simple ya. Kalau kita pilih yang instan tadi ya, artinya kita membeli Bitcoin di harganya saat ini ya. Misal harga Bitcoin saat ini kan per satu Bitcoinnya 977 juta. Nah, kalau kita pilih instan, artinya ya udah kita beli di harga itu. Tapi kalau misalnya kita pilih limit, kita bisa atur ya, kita itu pengen beli di harga berapa. Misal kayak saya bilang tadi ya, kita pengen beli misalnya di harga 930 juta ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal atur berapa yang ingin kita beli. Di sini kan kita punya saldo 320.000 nih. Nah, misal kita pengen beli setengahnya ya, yaitu 50%. Nah, maka kalau kita beli dengan total 164.000 ya, maka kita akan mendapatkan Bitcoin senilai 0,000177. Ya, ini kalau kita beli waktu Bitcoin di harga 930 juta. Nah, kalau kita beli lagi misalnya nanti waktu Bitcoin itu harganya turun ke 800 juta ya. Coba misalnya kita contohkan aja ya guys ya. Misalnya nanti kita beli Bitcoin di harga 800 juta. Nah, maka nanti Bitcoin yang akan kita dapatkan itu lebih banyak lagi ya, yaitu 0,000177 Bitcoin. Oke, paham ya? Jadi semakin murah kita membeli Bitcoin, maka semakin banyak unit Bitcoin yang akan kita dapatkan. Oke, paham ya? Nah, jadi inilah fungsi dari fitur limit order ini. Oke? Nah, kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kalau kita menggunakan fitur limit order ini, kita harus mengantri terlebih dahulu. Nah, contoh ya, ini supaya teman-teman paham ya. Tadi kan kita pengen beli per satu Bitcoinnya itu kita beli di harga 930 juta ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita misalnya pengen beli 50% ya guys ya. Ataupun kita beli aja 200.000 ya supaya bulat angkanya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita akan mendapatkan 0,000215. Nah, begitu kita klik buy BTC,
Nah, maka di sini itu di bagian paling bawah akan langsung muncul open order kita. Nah, jadi ya, kalau misalnya kita klik di bagian dompet, nah di sini itu Bitcoinnya belum masuk ya belum masuk ke dompet kita. Tapi di sini dia akan melakukan open order terlebih dahulu ya, menunggu sampai harga Bitcoin yang saat ini itu di angka 976 juta itu turun ke 930 juta terlebih dahulu ya. Jadi selama harganya tidak turun, maka ya order kita ini tidak akan tereksekusi. Nah, itulah kekurangan kalau teman-teman itu menggunakan fitur limit order guys ya. Jadi kalau misalnya saat ini nanti harga Bitcoin itu semakin naik ya, semakin tinggi ke 1 miliar ya, ke 1 miliar 50 juta, semakin tinggi lah ya. Nah, maka kita tidak akan mendapatkan Bitcoin yang ingin kita beli guys. Oke, paham ya? Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya kita bosen nih nunggu lama-lama, kita pengen beli terus. Nah, itu caranya gimana, Bang? Nah, caranya ya teman-teman tinggal batalkan terlebih dahulu orderan ini ya. Kita klik batal. Nah, begitu udah kita klik batalkan ya, nanti dia di bagian open order ini itu udah hilang guys ya. Di sini udah hilang ya. Nah, kalau misalnya dia udah hilang ya, maka nanti saldonya itu akan kembali ke wallet kita ini ya, kembali 320.000. Nah, untuk bisa membeli langsung kita tinggal ubah aja limit ini ya, itu menjadi instan. Nah, kalau kita udah berubah menjadi instan, kita tinggal tentukan berapa yang kita beli. Misal kita pengen beli sekitar 50% ya, ataupun 200.000 lah ya, sama kayak tadi. Nah, begitu kita udah setting, kita tinggal klik buy BTC. Begitu kita udah buy BTC, kita bisa klik di bagian menu dompet. Lalu di bagian dompet rupiah thrift kita ini udah kepotong ya, sebesar 200.000 dan sisa 121.000 rupiah. Dan kita bisa scroll ke bawah, di sini udah ada saldo Bitcoin yang barusan kita beli ya. Jadi ini keuntungan ya, kalau kita beli menggunakan instant order, kita bisa langsung mendapatkan asetnya. Dan kekurangannya ya kita bisa mendapatkan asetnya dengan harganya saat ini ya, bukan harga yang lebih murah. Tapi kalau kita menggunakan yang limit order tadi, keuntungannya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah, tapi ya kekurangannya kita harus antri dulu untuk mendapatkan aset Bitcoinnya. Oke, paham ya? Nah, itu kalau dari segi pembelian ya. Nah, kemudian kalau dari segi penjualan gimana? Nah, kita kan di sini udah punya Bitcoin nih ya. Kemudian kita pengen jual. Nah, cara jualnya teman-teman bisa klik kembali di bagian menu market order tadi ya. Ataupun di bagian market ini, kemudian kalian tinggal cari BTC/IDR. Karena kan tadi kita punya aset Bitcoin ya, dan kita pengen jual. Nah, untuk jualnya teman-teman tinggal klik menu sell. Lalu di bagian instan ataupun limitnya ini tinggal tentukan lagi ya, apakah kalian pengen jual dengan limit ataupun dengan instan. Nah, kalau kita jual dengan limit order, nah kita bisa setting nih, misal kita pengen jual Bitcoinnya nanti waktu dia di harga 1.100.000.000 misalnya ya. Jadi kita udah analisa dan kita berharap bahwasannya Bitcoin nanti dia akan sampai ke harga 1.100.000.000 ya. Dan kalau kita jual semua aset Bitcoin kita ya, seperti yang kalian lihat di sini kita kan udah jual semua nih. Nah, maka total yang akan kita terima nanti ya sekitar 223.000 rupiah. Padahal tadi kan kita beli menggunakan instant order cuma 200.000 ya. Dan kalau kita jual dia di harga 1.100.000.000, maka kita bisa untung sekitar 23.300 rupiah. Oke, paham ya? Cuma lagi-lagi apa? Kekurangannya adalah kita harus menunggu sampai si Bitcoin ini itu harga per satu Bitcoinnya menjadi 1.100.000.000. Baru nanti order kita tereksekusi. Kapan, Bang? Nah, nggak ada yang tahu kapan ya guys ya. Kapan Bitcoin menyentuh harga itu? Nah, nanti baru akan kejual. Ya bisa jadi bulan depan, bisa jadi 2 minggu kemudian, bisa jadi tahun depan mungkin juga ya. Jadi memang nggak ada yang tahu ya harga Bitcoin ini ke depannya itu berapa. Oke, paham ya guys ya? Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman butuh uang dan pengen langsung menjual gitu ya, tanpa harus menunggu harga Bitcoinnya 1.100.000.000, gimana Bang? Nah, caranya kayak tadi, kalian tinggal ubah aja limit ini menjadi instan. Lalu kalian tinggal jual aja, misalnya kalian pengen jual semuanya ya. Kita coba jual semuanya. Nah, kemudian kalau udah kita jual semuanya ya, kita pilih 100%, kita tinggal klik aja sell BTC. Nah, begitu dia udah kita sell ya, kita bisa langsung lihat di bagian menu dompet ini. Nah, di bagian dompet rupiah kita ini udah kembali ya. Jadi di sini nggak terjual semuanya ya. Jadi di sini itu ada saldo Bitcoin kita yang tersisa yang tidak terjual semuanya ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini guys ya. Mungkin aja waktu kita jualnya itu harganya itu udah langsung berubah ya, karena kan dia memang mungkin ada kayak record gitu ya, ataupun ada jeda sedikit, makanya di sini dompet Bitcoin kita itu masih ada sisa. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi begitu udah kita jual Bitcoinnya dan saldonya udah masuk ke dompet rupiah kita, nah artinya di sini kita udah bisa mewithdraw kembali saldo kita ke akun bank kita guys ya.
Oke, paham ya? Jadi itu dia video bagaimana cara menggunakan limit order di aplikasi Thrift ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.